kita Nabi Agung Muhammad kiamat sudah tiba. Nah ini, jadi kita sebelum kiamat datang kita harus tetap mengaji, tetap belajar. Masih semangat anak-anak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jatimulyo yang kami hormati, para bapak, para ibu, dewan guru SD 01 juga yang kami hormati, anak-anak murid kelas 1 sampai kelas 6 juga yang kami sayangi. Pertama, mari kita sama-sama memanjatkan rasa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi menjelang siang ini. Kita sama-sama masih diberikan kesehatan dan kita sama-sama dapat berkumpul dalam rangka yaitu memperingati hari Maulid Nabi. Memperingati apa anak-anak? Memperingati Maulid Nabi. Sayang kepada Nabi? Alhamdulillah. Cinta kepada Nabi? Mudah-mudahan kalau kita cinta kepada Nabi, insya Allah kita nanti akan berkumpul ataupun dapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan para adik-adik murid kelas 1 sampai kelas 6 ya. Di sini
terutama kepada adik-adik ya. Jadi bersemangatlah belajar ya, semangat belajar. Kalau dinasehati kepada bapak guru, ibu guru, nurut ya. Ya, jangan ikut ya. Kalau disuruh jangan ikut ya. Kalau disuruh jangan bicara, jangan berbicara. Jadi nurut kepada ibu-ibu guru, kepada bapak-bapak ibu guru, nurut ya. Amin. Mudah-mudahan kalau anak-anak nanti nurut bapak dan ibu guru, insya Allah dia akan menjadi anak yang berguna, anak yang soleh dan soleha, bisa berguna kepada nusa dan bangsa agamanya. Ini harapan orang tua ya. Masih semangat? Alhamdulillah ya. Jadi mungkin kami tidak perlu panjangkan lebar. Halo. Jadi tolong nanti diperhatikan. Nanti ada tausiah ya, ada pendidikan ataupun ceramah yang nantinya akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Saifuddin ya. Mungkin anak-anak khususnya dari Desa Jatimulyo sudah paham ya. Ya. Jadi tolong nanti didengarkan. Semoga apa yang disampaikan nantinya akan berguna oleh anak-anak sendiri. Jadi harapan kami itu ya, tolong nanti diperhatikan. Jadi mungkin itu saja karena mengingat waktu juga jam 9, mungkin anak-anak juga sudah kesel ya. Jadi tidak perlu kami lama-lama berbicara. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Atas perhatian ucapkan ribuan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Selanjutnya diiringi dengan tarian Islami persembahan anak belajar. Selamat menyaksikan. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيه فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك عزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نستجمع
semuanya diselingi dengan puji Islam. Selamat menyaksikan. Yuk semuanya, tempo diam. Nah, kalau diam berarti diam, dengarkan. Oke? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Nabi Allah, ya Nabi, ya Rasulullah, cahaya hari kami, kekasih Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nurun. Engkaulah surya yang menyinari gelapnya hati manusia. Engkaulah purnama penerang gelapnya jiwa manusia. Engkaulah cahaya di atas cahaya. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Bagai cahaya perjuanganmu menegakkan agama. Agungnya cintamu, penyayangan sesama. Baru sedihmu pada wajah dunia. Betapa ramah sikapmu tertanam dalam jiwa. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, betapa suci akhlakmu bagai cahaya kesucian Al-Quran. Hadirkanlah cintamu dalam ibadah kami. Ajarkanlah ketakwaan dalam doa kami. Mengalirkan jihadmu dalam hati kami. Tumbuhkanlah akhlakmu dalam hidup kami. Tangisku di bulan Rabiul Awal. Ya Nabi, salam alaika. Aku menangis ketika membaca cerita engkau berdakwah di tengah siksa. Di saat kaum Quraisy berhati di merajalela. Engkaulah surya, engkaulah purnama, engkau cahaya di atas cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-7. Marilah kita simak bersama Mau'izatul Sajdah yang akan dilanjutkan dengan doa oleh Ustaz Ahmad Saifuddin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, ya betul. Semangat ya. Saya ulangi salam, dijawab dengan bagus. Saya doakan mudah-mudahan yang menjawab salam diberikan kesehatan, diberikan kepandaian, diberikan ranking pertama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, sesepuh, kini sepuh, jasi mulya, ingkang kula mulyakaken. Wabil khusus panjenenganipun kepala sekolah SD Jati Mulya, panjenenganipun Bapak Sayyid SPD ingkang kula hormati, kepada Bapak Haji Bapak Haji Rahmat ingkang kami kula hormati, seluruh Dewan Perguruan beserta stafnya yang saya hormati, kepada adik-adik dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia yang saya cintai rahimakumullah. Pertama, yang paling utama, marilah kita memanjatkan rasa puji dan puja syukur kepada Allah, karena di pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi waktu sehingga dapat berkumpul di majelis di SDN negeri ini dalam keadaan sehat walafiat di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Coba diulangi bersama-sama, alhamdulillahi rabbil. Kita ngantuk ya, di sini pun dan semangat ya. Jadi kalau kita melafazkan alhamdulillah, kita itu menjadi sehat walafiat. Anak-anak mau sehat, mau cerdas, mau pintar, mau ranking pertama. Dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti mau ranking pertama. Itu berlomba-lomba, kita harus menang ranking pertama. Mulai itu kita bersama-sama membaca alhamdulillah, sama-sama ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan semangat. Salawat serta salam semoga aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nantikan pertolongannya, syafaatnya, mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini mendapatkan pertolongannya dan menjadi umatnya Nabi Muhammad di akhir yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ketika kesasar, turun apa bosan, mau apa tidak? Jadi kalau kita kesasar, misalnya sampai berangkat SD, oh banyak gembet, juga SD jual. Nah kamu itu ditolong manusia, ditolong teman, mau apa enggak? Nah itu mau. Ketika mau ke pasar, motornya bocor, itu kita harus minta pertolongan. Begitu juga kita kalau nanti sudah mati. Ngerti mati? Ngerti mati? Modal. Kalau manusia itu modalnya jenis dibakar, berandok modal. Lah nak mate itu nikmatnya wis entek, kayak sing tukang ngobet mate. Kalau kita itu sudah mati, nikmatnya diganti di akhir yaumul kiamah, diganti dengan surga. Amin Allahumma amin. Semuanya mau surga. Mudah-mudahan kalau panjenengan kamu semua belajar dengan rajin, mengaji dengan rajin, akan mendapatkan surga. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus semangat dalam setiap apapun. Sadari pun kalau ngaji, kalau tidak tepuk semangat, belum apa badan, ayo takjak tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat.
belajar di SD ini dengan semangat, maka kita akan menjadi pandai, bisa peringkat pertama, bisa peringkat kedua. Nah itu kita harus semangat. Kalau sudah siap, maka dengarkan kita bersama-sama untuk mengaji. Karena Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bersama-sama saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya sesungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu derajatnya akan diangkat. Ataupun derajat kalian semua mau belajar di SD, mau belajar mengaji, mau belajar sholat, maka derajat kita, maka kepandaian kita akan bertambah. Mula niku anak-anak seperti ini, ataupun kita ini, kalau mau belajar, mau mengaji, maka kepandaian kita, maka kepintaran kita akan bertambah. Mau pandai, mau cerdas, sudah diterangkan hadisnya kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Talabul ilmi utawi nyuprih ilmu itu faridatun dan perturakan ala kulli muslimin ing atase wong Islam lanang wal muslimat dan atase wong Islam wadon. Jadi orang-orang yang mencari ilmu itu diwajibkan bagi orang laki-laki Islam ataupun orang perempuan Islam ataupun Islam perempuan laki-laki Islam. Nah ini jadi anak-anak ini kudu harus rajin belajar. Entah itu belajar apa saja, belajar dari segi agama, belajar dari segi umumnya. Nah ini kita harus rajin belajar. Terutamanya ketika anak-anak ataupun ketika kalian diberikan suatu PR ataupun pekerjaan rumah, kalian diberikan PR niku sampai niku dikerjakan apa betul, dikerjakan apa tidak. Kalau PR tidak dikerjakan maka kalian mendapatkan nilai iya. Jadi kalian itu kalau sudah diberi PR maka harus dikerjakan. Ketika kalian sudah diberikan PR dikerjakan di rumah, dikumpulkan di sekolah, bagus. Ternyata PR-nya betul semua, nilainya 100. Jadi kita nilai 100. Anak-anak kalau diberi PR ada yang nggak mengerjakan, nah enak ngaco mak. Aku mau dikerjain, harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan namanya tidak amanah, tidak taat kepada guru dan ibu guru. Ini jadi kita itu harus taat, harus hormat kepada bapak guru dan ibu guru. Barang siapa yang taat ataupun hormat kepada bapak guru, ibu guru, maka dia cepat kepandaiannya, cepat pintarnya, bahkan ilmunya bisa bermanfaat. Ayo, bermanfaat itu ada yang tahu apa enggak? Ayo, siapa yang tahu tunjuk jari. Bermanfaat itu apa? Ayo. Bisa bermanfaat itu bisa berguna. Jadi sampai itu dari SD, SMP,
SMA, terus kuliah. Kalau ilmunya bermanfaat semuanya ini, maka kamu akan menjadi orang yang berguna. Jadi kalau kita ingin ilmunya kita berguna, ingin ilmunya kita bermanfaat, harus taat, harus hormat kepada bapak guru dan ibu guru. Betul. Jadi kita harus taat dan hormat kepada guru. Ini ada cerita. Mau sekalian saya ceritakan? Nah, ini ada cerita. Cerita itu seperti ini. Ada seorang anak 3. Ini anak telu. Anak telu itu sudah lulusan SD. Nah ini anak 3 tersebut, dia itu mau melaksanakan sholat. Sudah sholat bisa kan ya? Nah anak 3 tersebut itu akan melaksanakan sholat. Nah setelah itu 3 tersebut itu sudah ketinggalan jamaah, ketinggalan imamnya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru datang orang 3 tersebut. Waduh, aku ketinggalan nih waduh. Sila yang ngomong, aku yang ketinggalan. Sila yang ngomong, aku yang ketinggalan. Jadi anak telu sing ketinggalan sholat. Sila bisik-bisik. Ayo sholat dhewe yuk. Terus itu jamaah dhewe yuk. Nah kalau ini ngumpul berjamaah, siapa sih yang ada di imam? Nah dorong-dorongan. Sing dadi imam ini Bapak, apa Rafa, apa Farel, apa Rofi. Lagi dorong-dorongan. Wong itu dorong-dorongan. Erek kon dadi imam. Lah sing kelima mau dorong-dorongan. Wis sing gede dhewe. Iki ana sing gede dhewe mboten. Ada yang paling besar dhewe enggak? Ada ya? Wah, kalau sing gede dhewe kon ngarep kon dadi imam. Waduh, aku kok kon imam iki. Lah bar ngono wis sholat. Allahu Akbar. Nah, itu sholat wong telu. Sholatnya wong pira? Enek telu sholatnya wong telu. Lah bar ngono sholat. Allahu Akbar. Makmume loro ya sholat Allahu Akbar. Wis rukuk. Allahu Akbar. Pas rukuk. Dipet-pet ngentut. Lah makmume sholatnya aja ngentut. Piye kok ngono piye batal salate batal. Sing sijimu makmume ngelokne imamemu ngentut berarti salate batal. Imam piye mosok salat ngentut yo batal. Sing sitoke kontone sitoke yo ngomong, salat ki aja ngomong batal piye wis kok ngomong batal. Dadi sing telu mau kabeh batal. Jadi dewe kudu belajar tentang sholat itu juga penting. Kalau sholatnya bagus, maka pahalanya banyak, maka Allah akan juga memberikan surga. Urut surga, mau nggak surga anak-anak? Kalau di dalam surga itu akan diberikan apa mintaan kita. Misalnya panjenengan kami atau kita semua minta, saya mau minta sate. Sate ini teko. Saya ingin apa ya? Saya ingin buah apel. Teko. Saya ingin gak apel. Ini klengkeng karo jeruk karo anggur. Dan apel kok sate. Lah baru dhewe njaluk meneh. Saya minta apa iku buah pir. Nah ini kalau di dalam surga. Tetapi kalau di dalam neraka banyak sekali. Ada ular berkepala 7 dikit yang tak sholat di sini. Dikit. Ada juga di dalam neraka itu ada apa itu? Ada beraji yang memotong lidah, yang sering ribut, yang sering mengganggu teman-temannya dipotong. Nah ini, jadi kita itu harus selalu belajar dan belajar menuntut ilmu. Kalau itu kita semua harus rajin belajar, baik pun di umum, baik pun di SD. Dan kita semua
kalau sudah rajin belajar, maka ilmu kita akan selalu bertambah dan bertambah. Ini kita di hari Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini kita harus mencontoh perilaku, mencontoh sifat-sifatnya kanjeng Nabi Muhammad. Anak-anak sudah tahu apa enggak sifatnya kanjeng Nabi Muhammad? Kalau nanti sudah ada yang tahu, tak suruh maju, kota kai hadiah. Hadiah apa? Balik bisik. Aku bisik, balik bisik orang kok. Enggak, jadi sing iso sampai hadiah. Aku mau duit orang, waduh, orang duit. Nah, aku iso jawab tak kayak duit 20.000, kena tuku es krim. Wani apa wani? Mau nasi wani maju yo. Nah, kita harus mencontoh perilaku sifatnya kanjeng Nabi Muhammad. Ranten dawuhipun Gusti Allah sudah jelas dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Jawab ya, saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, kamu jempol sampai jawab. Nah, itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagus, jawab untuk pahala, ya. Telah ada di Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kita semua. Jadi sudah ada pada di Rasul contoh-contoh perilaku yang harus kita contoh. Nah ini, karena kanjeng Nabi Muhammad SAW memiliki sifat. Ada berapa sifatnya kanjeng Nabi Muhammad? Sing iso tunjuk jari maju. Tak kayak duit 20.000, kena tuku es krim. Ayo. Sifatnya kanjeng Nabi Muhammad ada berapa dan sebutkan selalu. Ayo saudara, ayo. Nah ini seperti masih ayo. Sifat-sifatnya kanjeng Nabi Muhammad ada berapa? Maju, maju. Tapi aku membuat duit, utang berarti. Bisa aku kotak utang, kotak kayak 20.000 yo. Kabeh kenal. Aku tak bawa nih koncoku ataupun anak buahku tak kondawan ini, bener kok? Nah ini, jadi ada si maju sifat-sifatnya kanjeng Nabi Muhammad. Kotak kayak 20.000 kena dituku es. Jadi tak menyebutkan sifat kanjeng Nabi Muhammad saya kira disebutkan. Mau nak betul? Tak kayak ini saja. Sidik, amanah, sifat-sifat Nabi Muhammad. Ada 4. 1 sidik, 2 fatonah, 3 amanah, 4 tablik. Artinya sidik itu apa? ya artinya siapa yang maju? Sidik Ada apa? lagi yang maju, artinya aku dibagi. Ayo, ada lagi. Maju. Nah, betul. Jadi kita harus berani mental. Walaupun salah tetapi berani itu bagus. Yang sudah maju itu saya akui jempol. Bagus, tepuk tangan. Bagus. Nah ini ada lagi yang maju bagus. Jadi kita harus semangat. Walaupun salah yang penting ada benarnya sedikit-sedikit. Nah itu kita harus semangat. Sifat-sifat Nabi Muhammad ada 4. Yang pertama, Kanicia, dipanggil Bapak Sweet. perkenalkan nama saya Kanicia Farhan Warda, kelas 4B. Nama ayah saya Ci Ahmad dan nama ibu saya Mariani. Sifat-sifat
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada 4. Yang pertama sidik, kedua amanah, ketiga tabligh, dan keempat fatona. Sidik artinya Sidik artinya jujur. Amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan. Fatona cerdas. Ya. Berarti yang kedua benar. Yang pertama itu cuma artinya yang belum bisa. Nah ini harus semangat. Nanti hadiahnya muncul ya. Soal hadiah itu muncul orang langsung kayak hadiah. Nah aku mau ngantong ngono ya langsung pakai. Ketinggalan itu. Terburu-buru dijemput jemputan. Nah ini jadi kita ngaji bersama tentang sifat-sifatnya. Pertama adalah hati kita. Sini kita tuh teman-teman sungguh-sungguh bahkan bisa jujur, tenangan, benar-benar apapun sungguh-sungguh harus jujur. Kalau kita di SD ini sungguh-sungguh jujur, teman tenangan, ngaji tenangan, sekolah tenangan, maka akan berhasil bisa peringkat pertama. Terus yang kedua, sidik. Yang kedua apa? Coba anak. Sidik, amanah. Nah ini juga kita tanamkan dalam hati amanah, dapat dipercaya. Nah, ini tukoknya rokok ataupun belikan gandum. Berharganya 10.000, nanti jujur 5.000 setengah kilo. Nah itu dikembalikan, itu namanya amanah ataupun juga jujur. Dapat dipercaya, orang dikantongi duit, digo jajan harus amanah. Yang ketiga apa yuk coba? Sidik, amanah, tabligh itu menyampaikan ataupun ketika dia sudah belajar, berarti dia bisa menyampaikan, bisa mengajari anak-anaknya, bahkan bisa berkuasa untuk mengajar anak-anaknya, teman-temannya itu bisa menyampaikan. Yang terakhir, yang keempat itu apa ya anak-anak? Sidik, amanah, tabligh, terus fatona. Jadi kita harapkan juga fatona itu artinya pintar ataupun limpat ataupun pandai. Ketika kita sudah memiliki sifat-sifat tersebut, maka kehidupan kita, maka belajar kita akan sukses. Jadi kalau kita ingin pintar, ingin pandai, jangan sering-sering bermain. Ayo, tapi anak-anak ini sering bermain. Bermain itu kita harus kasih waktu. Oh ya, waktunya berangkat SD berangkat, waktunya istirahat, waktunya masuk dalam kelas kita harus masuk dalam kelas, waktunya gurunya menerangkan kita dengarkan. Itu namanya limpat ataupun tabligh, amanah itu fatona, limpat itu pinter, pandai. Jadi kita harus membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ayo, jadi anak-anak sekali lagi tepuk semangat supaya kita belajarnya semangat. Ayo tepuk semangat, 1, 2, 3. Ayo, bareng aku tepuk semangat. Kalau kita sudah semangat, rajin belajar, bahkan rajin mengaji, insya Allah kita tetap menjadi anak yang baik. Ini ada cerita, mau saya kasih cerita? Mau apa enggak? Nah ini, ada 300 murid. Ayo, dengarkan. Ini paling, tolong aku saya lagi.
Nah ini ada 300 murid. Ada satu anak yang disayang oleh kepala sekolah. Sampai kali Mary yo, enek anak satu yang disayang kepala sekolah. Misalnya murid 300 ini hanya satu yang disayang kepala sekolah. Ono kadang disangoni, kadang diomongi, kadang dikek lingguan sinape. Pasti yang lain iri ataupun pengen. Sampean pengen apa mboten? Ketika ada anak satu yang dikasih sanggup Pak kepala sekolah. Yuk. Ada sing mboten malah pengen buat lho. Ora gelem duwe berarti mburi ya mau. Ketika Anda semua dikasih sanggup, dikasih uang kepala sekolah, pengen apa mboten? Nah, pengen. Tetapi 300 ini hanya satu yang dikasih uang. Waduh, kok si A terus yang dikasih duit, si A terus dikasih duit. Nah ini suatu cerita, ada 300 anak ataupun bahkan lebih 1000 anak. Itu hanya satu yang disayang, dikasih uang, dikasih tempat yang nyaman, dikasih makanan. Yang lain itu kok pengen sampai kok dikai panganan dikai sama ini doku ini do ngaku kepala sekolah. Pak gimana itu muridnya yang itu kok dikasih terus dikasih uang, saya nggak dikasih, gimana ini belum? Nah setelah itu orang 300 ini dikasih apa? Dikasih apa anak-anak? Dikasih namanya doro. Tapi doro betul. Merpati, ngerti betul? Nah merpati. Jadi 300 anak itu dikasih merpati satu-satu. Ini merpati satu dan dikasih dipegangi lading ataupun peso. Ini peso siji karo merpati satu. Apa? Merpati satu ataupun burung dara satu dengan peso satu. Jadi orang 300 tersebut dikasih peso satu dengan merpati satu. Loh, jadi apa ini merpati satu dengan peso siji? Peso siji ataupun merpati satu ini sembelihlah ketika engkau tidak ada yang mengetahui. Kau nyembelih manuk itu mau. Kau nyembelih sekiranya tidak ada satupun yang bisa mengetahui. Anak 300 tersebut sembunyi. Sini WC. Nyekel manuk wae nyembelih supaya enggak ngerti wong salah si sini. Boleh kabeh. Wes sampai berhasil. Sir lapor kalau kepala sekolah, Pak, saya berhasil ini nyembelih burung merpati, berhasil nih saya sembelih. Gak ada yang tahu. Datang lagi, saya berhasil menyembelih di sungai sana, gak ada yang tahu. Sembelih sampai sudah jumlahnya 399. Jadi 399 itu sudah menyembelih, sudah beleh manuk doro disembelih kabeh. Lah sing sipal itu keri, efek. Nah kuning ini apa ini? Nah ini anu wedok. Itulah. Nah itu satu yang belum datang. Satu itu membawa. Pak Kepala, ini burungnya masih hidup, saya nggak berani nyembelih. Nah, kok nggak dibeleh? Antara 299 sudah disembelih. Yang satunya lapor kepada kepala sekolah. Ini belum saya sembelih Pak, ini Pak. Nah, kenapa kok nggak disembelih? Nah, karena saya itu di mana-mana itu sudah ditahu, sudah di mana-mana tempat berada itu ada yang mengetahui. Di dalam kelas ada yang mengetahui, di dalam WC ada yang mengetahui, di hutan ada yang mengetahui, di sungai ada yang mengetahui. Siapa yang mengetahui? Saya di mana-mana diawasi oleh Gusti Allah. Berarti nggak wani nyembelih. Nah itulah anak satu tersebut
yang disayang, yang dikasih sayang, yang dikasih duit Pak Kepala Sekolah, masih disayang terus. Sifat di aman sidik terus tak kenapa sidik tablet amanah fatona. Jadi empat tersebut dimiliki oleh anak tersebut. Dia itu yakin dimanapun nggak berani. Erek nyolong pelempuh rawani. Iki tak tonggone. Oh iya itu diawasi oleh Gusti Allah dosa nggak wani. Erek nyolong duit koncone ning tas. Oh iki nek duit ning tas iki. Tak sekolah kangge sang yo ora wani karena diawasi oleh Allah. Mlebu kelas kok iki nek duit Pak Guru juga Pak tak jikok lah. Nah ini berarti dia tidak mempunyai sifat yang jujur. Maka kita harus ditanamkan dari diri kita harus sifat jujur, amanah, ataupun tablet, ataupun fatona. Empat tersebut kalau kita contoh perilaku Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita semua akan pandai ataupun akan pintar. Begitu juga di bulan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus yakin Islam agamaku, Al-Quran kitabku, Islam agamaku, Al-Quran kitabku, terus Muhammad nabiku ataupun panutanku atau itu yang ditulis tauladan itu. Jadi itu kita harus tanamkan dalam diri kita Islam agamaku, itu Al-Quran kitabku, Muhammad nabiku. Jadi kita tanamkan Muhammad ataupun nabiku ataupun toladanku ataupun contoh kita ataupun yang harus kita contoh. Yang pertama itu Islam. Mengapa kita harus beragama Islam? Karena ini harus kita yakin Islam baik, kita harus yakin. Yang kedua Al-Quran kitabku. Anak-anak bisa baca Al-Quran? Ayo, bisa baca Al-Quran? Coba saya tes semuanya baca surat Anas. Semuanya ya. Saya hitung dari kita nanti semangat menurut. Semangatnya bagus. Nah, saya kopi 1, 2, 3. Bismillah, surat Anas ya. Wakid, bismillah, bismillah. Nah, bagus, berarti sudah hafal semuanya surat An-Nas. Tapi kita harus belajar terus. Belajar apa? Yang pertama panjang pendeknya. Yang kedua tajwidnya, tasdidnya, makhrajnya. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nunnya itu tasdid harus ditekan. Malikin nas. Mana nggak boleh panjang. Lamin nas. Syarul waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Nah begitu. Kalau kita masih tahap belajar enek salah yo ora kok
pokok sing penting tetep kudu belajar terus karena belajar itu tiada batasnya dari kecil sampai kita sudah meninggal dunia ini kita harus belajar. Misalnya kita semua nanti disekolahkan oleh ayah kita sampai S berapa? Ayo, ini cita-citanya siapa yang menjadi sarjana? Ayo, mau S berapa? S1, S2, S3, atau S tuntung, atau S krim. Nah, jadi kalau kita masih di sekolah seperti ini, kita harus yakin, oh nanti saya bisa belajar terus dari SD ataupun melanjutkan dari pesantren ataupun bahkan juga sama SD, SMP, SMA disambung dengan pesantren itu bagus sekali. Misalnya kalian semua disekolahkan oleh ayahnya yang ada pesantrennya, ada SMA-nya, ada SMP-nya, itu juga bagus. Tapi kalau Anda semua nanti cuma di SMP, tetap harus juga mengaji di rumah bisa, mengaji dengan ayah ibu bisa, mengaji dengan tetangga bisa, dengan kawan bisa, itu namanya tetap mengaji. Jadi walaupun senajan kita semua sudah sarjana S1, S2, S3, tetap bisa mengaji. Ini pentingnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu panutan manusia di dunia ini hanyalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu bisa menolong kita di hari kiamat. Sampean semua, kamu semua, nanti di akhir yaumul kiamah ketika mati itu pasti minta pertolongan. Iya, sudah jelas nih. Jelasnya kepiye? Karena sudah diterangkan dalam hadisnya Allah.